Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan dosen kampus. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial gimana sih caranya membuat buku ajar ya. Ini bermanfaat bagi para dosen maupun guru maupun mahasiswa jika mendapat tugas untuk membuat buku ajar. Nah, dalam hal ini untuk buku ajarnya itu di sini ada contoh format ini dari salah satu universitas, yaitu sistematika buku ajar. Kalau kita lihat di sini ya, yaitu bagian awal ada halaman sampul, pengarang, prakata dan lain sebagainya. Kemudian bagian isi terdiri atas bab-bab buku yang berisi teks, gambar, tabel. Beberapa bab yang saling berkaitan itu dapat digabung menjadi satu bagian atau relevan dengan RPS. Ini bagi pihak dosen maupun kampus ya. Yang ketiga, bagian akhir itu terdiri dari daftar pustaka dan lain sebagainya. Nah, ini isinya kayak gini. Ini ada judul, kata pengantar, prakata dan lain sebagainya, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk bab 1 yaitu judul bab 1 itu salah satunya yaitu ini ya, kemampuan akhir yang diharapkan. Jadi nanti silakan kalian ngisi ini. Kemudian yang kedua yaitu 1.1 pengantar atau pendahuluan. Kemudian uraian materi dari judul ini, kemudian uraian materi yang selanjutnya dan seterusnya sampai batas yang kalian tentukan sendiri. Kemudian rangkuman, terus bahan diskusi dibuat dalam bentuk naratif. Kemudian yang ketujuh, rujukan atau daftar pustaka. Ini wajib pakai Mendeley ya, harus pakai Mendeley dan jurnalnya harus di-download ya. Kemudian ada latihan soal. Untuk bab 2 ini sama seperti ini, lanjut ya sampai bab 3 dan seterusnya, tergantung jumlah materinya dalam satu judul buku ya. Kemudian ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini gabungan ya dari keseluruhan dari bab 1 sampai terakhir. Daftar istilah atau glosarium, kemudian indeks, konsep, istilah, subjek, dan ringkasan buku atau biografi penulis. Ini yang menulis ya siapa, untuk yang ber-ISBN. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan salah satunya dimulai dari bab 1 ya misalnya. Nah, bab 1 ini judulnya apa? Jadi contoh, dalam keamanan sistem informasi itu ada salah satunya yaitu materinya tentang keamanan enkripsi ya. Salah satunya yaitu ada enkripsi. Nah, kita lihat dulu dah. Untuk membuat judulnya ini ya, judulnya sesuai tema ini itu kita coba cari tentang materi keamanan sistem informasi itu apa aja ya. Nah, untuk mencari materi keamanan sistem informasi itu apa aja, kita bisa menggunakan yang namanya chatopenai.com. Nah, /chat atau ini aja lah, seperti ini ya. Nah, nanti buka seperti ini. Oke, sebelumnya saya logout dulu ya ini ya, karena bagi yang belum pernah pakai ini harus daftar dulu ya. Nah, oke. Setelah kalian buka chatopenai.com, nanti dihadapkan dengan dua ini tombol ya, login dan sign up. Nah, bagi yang belum pernah login ini, belum pernah pakai, itu wajib sign up. Kemudian kita klik continue. Nah, di sini akan dihadapkan menjadi beberapa satu menu yaitu new chat. Nanti isi aja di sini, jadi nggak perlu klik ini. Dark mode, OpenAI, update, logout. Nah, ini kita nggak perlu pakai ini, kita langsung ini aja new chat. Jadi kita klik new chat, kemudian ini kita masukkan materi yang akan kalian cari. Enkripsi, materi
enkripsi apa saja. Nah, kita klik sini. Nah, dia langsung memberi petunjuk, yaitu enkripsi adalah bla 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 seperti ini ya. Nah, kemudian beberapa materi yang berkaitan dengan enkripsi antara lain ini ada konsep enkripsi, algoritma enkripsi, kunci enkripsi, kemudian dan enkripsi dan lain sebagainya. Nah, untuk enkripsi ini nanti yang ada pengertian ini itu silahkan kalian jangan pakai ini, tapi kalian ganti mencari sumber referensi dari jurnal. Nah, oke, yang pertama kita ketik dulu sebelum saya copy ini ya, kita ketik dulu, kita samakan dengan sini. Misal bab 1 ya, judulnya tentang enkripsi ya. Misal saya dapat kelompok atau bab yang pertama atau kelompok 1 berarti bab 1. Kalau kelompok 2 berarti bab 2 ya. Bab 1 ya, kita ketik bab 1 enkripsi. Nah, ini ya, sesuai ini ya, sama seperti ini ya. Kemudian di sini ada kemampuan akhir yang diharapkan. Kita enter. Kemampuan akhir yang diharapkan. Nah, ini apa kemampuan akhir yang diharapkan? Nah, nanti diisi ya. Kemudian selanjutnya pengantar atau pendahuluan 1.1. Pengantar atau pendahuluan. Kemudian uraian materi ya. Nah, uraian materi nanti sesuai hasil jawaban ya. Oke. Untuk pengantar atau pendahuluan nanti kita isi ya, kita lewati dulu. Ini untuk uraian materi nanti silakan kalian ngambil dari sini. Ini ya, ini saya copy. Ini kan jawabannya dari enkripsi ya. Judulnya kan kebetulan saya misal dapat materi enkripsi. Nah, yang saya cari yaitu kuncinya adalah materi enkripsi apa aja. Nah, nanti kita masukkan di sini. Ini ya. Kita pastinya pakai klik kanan ya, tabs only kayak gini. Atau gini ya, kita ketik dulu lah ini, kita klik kanan, nah kayak gini. Nah, di bagian sini ini konsep ini ikutnya ke bab 1.2 ya, berarti enkripsi ini adalah penjelasannya. Oke, berarti kita menuju ke sini. Ini kita cut. Nah, kita masukkan di sini. Ini konsep. Yang ini 1.3, ini 1.4 gitu ya. Nah, ini kita masukkan di sini. Jadi pengertian enkripsinya kita masukkan di pengantar pendahuluan, baru nanti di bawahnya ini bagian-bagiannya yaitu konsep enkripsi. Nah, untuk membuat 1.3 dan seterusnya itu pakai ini ya, format Painter ya. Kita klik aja. Nah, dia akan ngetik kayak gini. Nah, kalau pengen cepet itu silakan klik Ctrl Shift C, klik sini Ctrl Shift V. Nah, dia akan ngetik sendiri ya. Nah, kayak gini. Nah, kebetulan untuk bab 1 ini yang materinya tentang enkripsi itu terdiri dari 6 ya. Kalau ini kan pengantar ya. Ini uraian materi ya, konsep enkripsi. Nah, untuk yang pengertian-pengertian ini nanti silahkan kalian pindah di bawahnya sini ya. Konsep enkripsi adalah ini. Nah, nanti tinggal yang judul-judulnya ini kalian pindah ke bawahnya. Oke,
Jadi ini adalah uraian materinya dari bagian dari enkripsi ya, enkripsi itu konsep, algoritma, kunci enkripsi, teknik enkripsi, standar enkripsi, dan aplikasi enkripsi. Nah, untuk pengertian ini kan kalau kita bacakan proses mengubah informasi sampai sesuai ini ya. Ini kan sumbernya dari sini ya, dari chat ini ya. Nah, saya inginnya itu kalian sebisa mungkin rubah dari jurnal ya. Jadi yang kalian cari di jurnal yaitu ini, enkripsi, pengertian enkripsi ya. Nah, kita menuju ke Google Scholar sekarang, Google Scholar. Kemudian kita ketik pengertian. Nah, ini ya sudah tak ketik ya, pengertian enkripsi. Nah, dari pengertian enkripsi ini silakan kalian cari pengertian enkripsi. Nah, misal dari sini ya, saya ngambil dari ini ya. Usahakan cari yang tahunnya minimal 5 tahun ke belakang dari kalian pembuatan kalian ya. Misal 2018 ya, dari 2022 dikurangi 5 kan 2018. Nah, ini kalau misalnya nggak ada, kita cari yang lain, cari yang, nah ini ada enkripsi adalah ya ini ya, cari seperti ini dulu baru diklik ya. Nah, dari jurnal yang mau di-download ini silahkan letakkan di lokasi, yaitu jadi kalian buat nama folder dulu, yaitu tugas buku ajar misalnya. Nah, nanti wordnya ini disimpan di sini. Oke, ini kita klik simpan. Kemudian kita klik linknya ini ya, kita simpan di sini. Nah, ini silahkan namai judul dari materi kalian, misal bab 1 ya, enkripsi ya. Nah, ini silahkan ubah jadi RTF. Kenapa RTF? Ini biar aman dari virus, dan kalau wordnya dibuka di versi Word beda 2013, 16, 19 dan lain sebagainya, itu enggak berantakan. Oke, kemudian kita save. Nah, setelah itu selanjutnya ini ya udah kesimpan ya. Jurnalnya nanti simpan di sini ya. Kita copy linknya, kita buka lagi yang sini, kita paste. Nah, ini silahkan kalian langsung rubah aja enkripsi, jadi biar lebih enak. Oh, ini yang enkripsi gitu loh. Kita save, download. Nah, kalau sudah, kemudian jurnalnya dibuka, cari yang pengertian enkripsi. Nah, kita cari ya enkripsi, Ctrl F, enkripsi. Nah, ini di sini ada keterangan enkripsi adalah. Nah, ini yang kalian copy dari enkripsi sampai titik ini ya. Nah, ini copy, kemudian kalian paste di sini. Ini kan enkripsinya kan dari sumbernya kan dari sini ya, Nah, kalian rubah sesuai jurnal yang kalian download. Jadi semua pengertian silahkan cari jurnalnya, kemudian paste di wordnya ini, itu ya. Jadi ini tinggal ganti ini, kita paste. Nah, ini tinggal kita rapikan. Nah, kayak gini. Kemudian ini sudah ada sumbernya ya, enkripsi adalah, ini delete aja. Nah, ini karena ini pengertian dari jurnal, maka jurnalnya perlu kita upload di Mendeley. Kita buka Mendeley. Misal ya di sini ya, ini loh, ini clip folder ya, clip folder namanya enkripsi.
Nah, semua jurnal yang kalian download itu silahkan masukkan di sini semua. Jadi nanti biar sudah tertata rapi. Caranya ini yang di folder yang kalian download tadi kita masukkan di ini ya, dulu ya. Nah, kita replace nya sini. Setelah dipaste di sini atau draft, nah jurnal ini nanti yang jadi rujukan di sini ya. Spasi aja. Kalian klik reference, insert citation, go to Mendeley. Nah, klik folder enkripsi. Di sini kan ada jurnalnya ini ya, kita klik cite. Nah, di sini sudah ada angka 1 ya. Nah, angka 1 ini formatnya ini bisa dirubah menjadi ini ya, American Physiological Association to 7 edition. Nah, misalnya ya. Nah, dia akan berubah kayak gini ya. Nah, jadi semua jurnal, semua pengertian usahakan kalian cari di jurnal ya, dari Google Scholar ya, dari jurnal. Kemudian pengertiannya kalian paste, kemudian sumbernya kalian tujukan ke sini pakai Mendeley. Oke. Nah, nanti untuk yang konsep enkripsi juga sama, ini silahkan pakai jurnal, cari di Google Scholar pasti ada. Algoritmanya juga, kunci enkripsi juga. Jadi pengertian saja ya yang dipakai, pakai jurnal ya kalau bisa ya, biar nanti hasilnya juga bagus. Kemudian yang saya cari selanjutnya contoh algoritma enkripsi dan penerapannya. Contoh algoritma enkripsi dan penerapannya. Oke, di sini ada 5. Nah, ini yang kita copy ya. Kita copy, kita paste di sini. Algoritma enkripsi ya. Nah, kita paste di sini. Pakai yang klik kanan A ya. Kemudian nanti baru kita klik sini. Pakai ini. Kita pakai setelah tadi angka ya. Ini pakainya ini juga gak apa-apa lah, atau ini ya. Nah, ini. Oke, seperti ini digabungin gini ya. Nah, kayak gini. Kemudian saya mau mencari contoh perhitungan enkripsi ya. Sini saya mau mencari contoh perhitungan enkripsi. Nah, di sini sudah dijawab ya, enkripsi menggunakan algoritma AES. Misalnya ini, hai apa kabarmu, itu menjadi kayak gini. Nah, ini tinggal kita copy. Gunakan AES ya, ini ya contohnya ya. Ini menggunakan AES ya. Berarti kita letakkan di ada di sini. Oh, ini di sini. Nah, ini berarti kita paste di sini ya. Ini kan ada contoh AES. Nah, ini tinggal kita kasih angka ini ya. Nah, ini jadi ada. Nanti untuk yang kedua, yang ketiga juga dikasih contoh seperti itu. Jadi jangan cuma satu tok kayak gini. Nanti silahkan tambahkan yang algoritma yang lain. Ini sebagai contoh ya. Jadi pencariannya untuk semuanya ya, jangan cuma satu. Oke, kemudian saya mau mencari tentang kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dan kekurangan enkripsi ya. Nah, ini kan sudah ada semua ya. Nah, misal kayak mau mencari kelebihan dan kekurangan, atau mungkin di sini ada aplikasi enkripsi ya. Nah, contoh aplikasi enkripsi. Nah, misalnya contoh aplikasi enkripsi.
Oke, kita copy, kita masukkan di sini, paste. Ini kan sudah ada ya, jadi sudah dijawab. Ini tinggal kita kasih huruf A ya, karena tadi A dulu, baru nanti dalamnya ada ada angka 1 kurung ya. Nah, ini enkripsi email, file, jaringan dan komunikasi. Nah, di sini saya mau mencari enkripsi file. Ada tidak program? Apakah ya, kita klik ya, program enkripsi file apa saja namanya. Kita cari, ada enggak? Enkripsi file ya, berarti kita masukkan di sini. Oke, kita nah, ini ada 7-zip. 7-zip ini silakan kalian klik, di dalamnya kasih gambar contoh atau link download, download 7-zip nih. Nah, ini link downloadnya ya, ini. Nah, ini silahkan copy, silahkan masukkan keterangan seperti ini untuk mendownload. Zip, kalian bisa buka link berikut ini. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita cari gambarnya 7-zip ya. 7-zip itu gambarnya kayak gini. Nah, ini bisa kalian cari di Google saya, gambar 7-zip. Nah, jadi sebisa mungkin ada gambar-gambarnya, jangan sampai tulisan-tulisan aja ya, jadi lebih enak. Kemudian kita save image. Nah, sini ya, 7-zip. Nah, kemudian kita masukkan di sini, insert ini. Nah, untuk gambar, untuk nulis gambar ini silahkan gunakan yang otomatis ya, pakainya ini reference, insert caption, cari keterangan gambar nih ya, gambar. Nah, ini kan otomatis ngetik nih ya, gambar 1 ya. Oke. Nah, 7-zip nih, Ctrl E untuk terus buat normal kayak gini ya teman-teman ya. Nanti dibuat warna hitam dan ukurannya 12. Nah, ini gambar 1 7-zip. Ini gambarnya kayak gini. Nah, untuk link downloadnya di sini. Nah, seperti ini. Jadi lebih warna-warni untuk buku ajarnya, nanti kelihatan bagus. Kalau bisa misal ada gambar terus ada keterangan juga lebih menarik. Kemudian misal saya mau mencari tabel ya, tabel enkripsi, karena di sini belum ada tabel kan. Tadi kalau di sini kan diusahakan ada tabelnya ya, ada tabelnya dari keterangan ini ya, ada tabelnya, dapat tabel ya. Disediakan ada tabelnya, jadi nggak semuanya materi itu ada tabelnya, tapi juga kan ada beberapa contoh tabel. Kalau gambar bisa mungkin wajib ya, tabel ya, kita cari ya, tabel enkripsi. Nah, ada, kita cari. Nah, pokoknya intinya silahkan kalian cari contoh algoritma ya, tabel ya, yang ada hubungannya dengan tabel-tabel. Pokoknya bisa mungkin ada tabelnya lah. Tabel ini kan bentuk tabel RSA sih, ini judulnya di sisi RSA, berarti nanti silahkan tabelnya buat di sini ya.
Nah, untuk judulnya pakainya yang otomatis juga kayak biasanya, insert caption, cari keterangan tabel ya. Oke, RSA. Nah, ini terus tabelnya di bawahnya sini. Ini bentuknya kayak gini. Berarti kita insert tabel 6. Nah, cuma ini jumlahnya berapa tadi? 1 2 3 ya, 3 ya. 3 kali 6. Nah, kayak gini. Nah, nanti untuk tabelnya silakan samakan dengan yang kalian cari ini. Nah, ini contoh tabel deskripsi RSA, misal dengan kasus seperti ini ya. Nah, ini nanti juga kayak gini ya, dimasukkan di sini. Nah, ini tinggal dikasih keterangan ya. Keterangannya misal contoh ini tadi deskripsi RSA di tengah ya, deskripsi RSA dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemampuan akhir yang diharapkan. Nah, kita ketik dulu kemampuan akhir yang diharapkan dari enkripsi ya. Kemampuan akhir yang diharapkan enkripsi, materi enkripsi. Nah, nih. Nah, ini ada 8, kita masukkan di sini. Nah, kemudian kita ini ya, kita kasih angka 1 atau A ya. A besar juga gak apa-apa, A kecil juga gak apa-apa ya. Misal A besar ya. Nah, ini. Kemudian setelah itu ada lagi yang namanya rangkuman. Nah, kita ketik aja rangkuman materi enkripsi. Kita ketik sini ya, rangkuman. Nah, ini Ctrl Shift V. Nah, sudah 8 ya. Kemudian setelah rangkuman, bahan diskusi ya. Bahan kita ketik dulu, bahan diskusi. Habis itu rujukan atau daftar pustaka. Setelah itu latihan soal. Nah, rangkuman. Nah, rangkuman ini kalian copy dari sini tadi ya. Rangkuman ya, ini ya. Rangkuman. Nah, ini bisa kalian copy, masukkan di sini. Ini ya, kasih sini ya. Ini rangkumannya. Kemudian bahan diskusi. Bahan diskusi tinggal ketik aja. Bahan diskusi enkripsi. Materi ya, materi enkripsi. Kita copy, kita paste di sini ya. Kemudian daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini tadi kan kita pakainya Mendeley. Nah, kita klik ini, insert bibliografi. Nah, ini sesuai dengan rujukan jurnal yang kalian download, upload di di Mendeley ya. Nah, nanti misal ada 10 ya 10. Kemudian latihan soal. Enkripsi serta jawaban. Jadi silakan cari yang serta jawabannya ya. Nah, untuk latihan soal ini silakan ambil soal sebanyak 5 aja. Jadi ini jawabannya sampai banyak, kita pilih 5 aja.
kita paste, kemudian kita kasih ini ya, tadi ya, angka lagi ini, nanti seperti ini. Jadi sudah ada 5, ini tinggal kita gabung. Nah kayak gini ya. Nah ini udah lengkap semua, udah ada latihan soal, kemudian daftar pustaka, terus keterangan, ada gambar, ada tabel. Nanti ini tinggal diatur aja lah biar rapi. Ini dirapikan. Oke, seperti ini. Kemudian disimpan. Terus ada lagi ya untuk bab ini ya. Pakainya silahkan gunakan yang otomatis, yaitu pakainya ini heading 1. Caranya klik kanan, modify, rubah warna hitam, quote, ukurannya 12 ya, dia ada di tengah. Nah kayak gini ya. Oke, nah, klik heading 1, judulnya bab 1. Nah gini ya. Oh iya, untuk fontnya itu Times New Roman ya, Times New Roman. Oke, nah kayak gini. Jadi kalau mau buat bab 2 itu tinggal klik heading 1 lagi, nanti dia akan otomatis formatnya sama. Oke, kayak gini ya. Ini sudah lengkap semua kalau sudah simpan. Nah sekarang pertanyaannya adalah ini buku ajarnya untuk bab 1 dengan tema enkripsi sudah selesai. Sekarang kalau mau untuk proses pengumpulannya itu nanti silahkan kalian yang kalian kirim adalah satu folder ini ya, tugas buku ajar, yaitu ada jurnal, kemudian ada buku ajar. Nah ini silahkan kalian jadikan winrar ya, jadi satu winrar, kemudian nanti dikirim. Nah mungkin seperti itu tutorial dari Dosen Kampus. Jika ada kekurangan atau kalian masih kurang paham, bisa ketik di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Saya akhiri materi buku ajar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dosen Kampus.